Publik sepak bola tanah air terkaget-kaget ketika muncul rumor yang menyangkut pelatih pecatan Vietnam, Philippe Troussier. Pelatih yang dijuluki si penyihir putih tersebut dirumorkan akan menjadi direktur teknis timnas. Tapi anehnya rumor tersebut tak sesuai dengan kisi-kisi yang dibeberkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun jika rumor itu benar adanya, apakah Troussier cocok jadi dirtek timnas yang baru? Sebelum membahasnya, baiknya football lovers subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan konten menarik dari Starting 11. Posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia sempat menjadi perhatian khusus. Posisi yang sebelumnya dipegang Coach Indra Syafri, sekarang masih kosong. Posisi Direktur Teknik Timnas memang beberapa kali sempat dipegang oleh orang asing. Sebut saja dulu ada Pieter Huistra dari Belanda maupun Lionel Carbonnier dari Prancis. Nah, tahun ini rencananya PSSI akan kembali merekrut direktur teknis dari asing. Calonnya sudah diberi kisi-kisi oleh Erick Thohir. Ketum PSSI tersebut mengatakan calonnya mengerucut ada 4, yakni berasal dari Belanda, Inggris, Spanyol, dan Jerman. Bahkan nih ada rumor salah satu dari Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus, hingga Oliver Kahn akan jadi direktur teknik timnas. Maret lalu kabarnya keempat calon tersebut telah diwawancarai di Qatar oleh PSSI. Harusnya sih nama kandidat tersebut sudah ada di kantong. Namun PSSI hingga saat ini belum juga mengumumkannya. Namun pasca laga playoff Olimpiade antara Guinea versus Indonesia, secara mengejutkan muncul rumor bahwa pelatih yang dipecat timnas Vietnam, Philippe Troussier, akan jadi calon direktur teknis timnas Garuda. Rumor tersebut pertama kali dihembuskan oleh media-media Vietnam seperti The Tau maupun Soha. Troussier terciduk menyaksikan laga timnas versus Guinea. Media-media Vietnam tadi pun meniupkan isu kalau Troussier segera menjadi direktur teknis timnas Indonesia. Isu tersebut kian kencang setelah foto Troussier bersama staf PSSI tersebar dan media-media di Indonesia ikut memberitakan isu ini. Namun Troussier tidak sesuai kisi-kisi dari Ketum PSSI karena Ketum PSSI sama sekali tak menyebutkan kalau ada calon dari Prancis. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, setelah ditanya soal rumor tersebut, juga tak spesifik menyebut bahwa Troussier adalah salah satu calonnya. Namun karena tidak ada nama lain yang keluar, bisa jadi memang Troussier yang akan dijadikan dirtek. Persoalannya, apakah ex pelatih Marseille itu cocok? Troussier ternyata berpengalaman sebagai direktur teknik di beberapa klub. Ia pernah menduduki jabatan itu di klub Jepang, FC Ryukyu, klub Cina, Chongqing Dandai, dan terakhir di klub Akademi Vietnam, PVF tahun 2018. Di PVF Academy, Troussier yang seorang dirtek ditugasi mencari bibit masa depan timnas Vietnam usia 9 sampai 17 tahun. PVF Academy sendiri adalah akademi bintang 3 dari AFC. Klub tersebut bahkan konon setara dengan akademi di Korea Selatan dan Qatar. Di situ Troussier tidak hanya mencari pemain tapi juga meningkatkan teknik calon para pemain timnas Vietnam. Ia bekerja sama dengan Park Hang-seo dan menghasilkan bibit mentereng. Bui Tindung dan Lee Ngoc Bao adalah 2 di antaranya. Namun hanya setahun Troussier jadi direktur teknik di klub PVF Academy. Setahun berselang ia diangkat jadi pelatih timnas Vietnam U19. Namun dengan pengalamannya tersebut setidaknya ia punya track record untuk kembali jadi direktur teknik. Kalau berkaca dari pengalaman, Troussier hanya menduduki posisi direktur teknik di sebuah klub. Apakah ia akan berhasil menjadi direktur teknik di timnas? Pasalnya tugas direktur teknis di timnas lebih luas cakupannya daripada di klub. Menurut Indra Syafri, selama jadi direktur teknik ia tak sekedar mengurus timnas saja. Hal-hal lain seperti pengembangan bibit pemain muda juga penting untuk dilakukan.
Selain itu, kerjasama dan sinergitas dengan klub-klub lokal maupun luar juga harus baik. Menjadi Direktur Teknik Timnas, menurut Coach Indra Syafri, juga harus membantu mengarahkan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Menariknya, Trozier dan STY ternyata memiliki kesamaan visi. Di Timnas Indonesia, Sinteyong suka memakai pemain muda. Hal itu terbukti di Piala Asia 2023 lalu. Rata-rata usia pemain Timnas Indonesia menjadi paling muda, yakni 23,8 tahun. Nah, Trozier pun menerapkan hal serupa di Timnas Vietnam. Skuad Vietnam besutannya juga rata-rata dihuni pemain muda. Usia rata-rata skuad Vietnam di Piala Asia 2023 lalu berada di angka 24,9. Selain kesamaan dalam memaksimalkan para pemain muda, hubungan Sinteyong dengan Trozier pun cukup dekat. Gesturnya di dalam lapangan saat kedua pelatih bertemu juga hangat. Mereka berdua saling respect. Coach Sin bahkan ikut sedih dan iba ketika Trozier dipecat Vietnam. Menurut Coach Sin, tak seharusnya pelatih sehebat Trozier dipecat begitu saja. Selain kedekatannya dengan Sinteyong, Trozier juga punya pengalaman di sepak bola Eropa. Pengalamannya melihat pemain bagus di liga-liga Eropa nantinya bisa memudahkan kerja Sinteyong untuk mencari pemain keturunan yang cocok untuk dinaturalisasi. Trozier juga bisa memantau perkembangan dan mengevaluasi pemain abroad. Selama ini, Sinteyong sendiri yang melakukan kerja tersebut. Nah, jika Trozier ditunjuk sebagai Dirtek, maka ialah yang akan mengambil pekerjaan itu. STY bisa fokus dalam pembentukan tim dan urusan yang berkaitan dengan kepelatihan saja. Selain itu, Trozier juga punya pengalaman apik di sepak bola Asia. Di Jepang, Trozier bahkan mengantarkan timnas Jepang juara di Piala Asia tahun 2000. Pengalamannya melatih klub-klub Asia juga akan membantunya untuk mudah beradaptasi dengan sepak bola di benua kuning. Hal ini akan berbeda jika PSSI mengambil direktur teknik dari Eropa yang belum pernah punya pengalaman di sepak bola Asia. Pasti bakal memerlukan adaptasi yang cukup lama. Selain dekat dengan sepak bola Asia, ia juga punya ikatan emosional dengan timnas Indonesia. Terlihat aneh gak sih? Orang yang selalu jadi musuh dan bahkan selalu kalah bisa sangat dekat dengan timnas Indonesia. Namun dalam beberapa momen, Trozier memang menjalin keakraban. Tidak hanya dengan STY, tapi juga punggawa timnas Indonesia. Misal saat Indonesia membantai Vietnam 0-3. Pasca laga, justru Trozier tampak bercanda dengan Pratama Arhan. Padahal pemain Vietnam yang lain belum bisa menerima kekalahan tersebut. Pasca dibantai timnas, Trozier pun ikut memuji timnas Indonesia. Dia menilai skuad Garuda kebanjiran pemain berkualitas. Bahkan, menurut Trozier, timnas punya sekitar 20 pemain berkelas saat ini. Selain kedekatan emosional tersebut, merekrut Trozier jadi direktur teknik timnas juga terbilang tak terlalu mahal. Mengontrak direktur teknik yang punya nama beken seperti Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus maupun Oliver Kahn, pasti PSSI butuh menyiapkan pundi-pundi rupiah yang selangit. Seorang Frank Wormuth saja, pelatih asal Jerman yang pernah dikontrak PSSI, nilai gajinya sudah hampir mencapai 6 miliar rupiah. Sangat berbeda dengan gaji Philippe Trozier yang per bulannya hanya sekitar 950 juta rupiah saat melatih timnas Vietnam. Nilai tersebut bahkan lebih kecil dari apa yang didapat Sinteyong yang berkisar 1,1 miliar rupiah per bulan. Jadi, PSSI daripada mencari yang bergaji selangit sampai morotin penggemar timnas Indonesia dengan tiket yang mahal, Philippe Trozier aja nggak sih yang jadi Dirtek?